adik-adik Pratama. Nggak kerasa ya, ini udah hari Minggu lagi dan saatnya kita mau sekolah minggu. Gimana? Masih semangat? Kita harus tetap semangat ya, walaupun sekolah minggunya di rumah. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Ella mau pimpin dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami bisa kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Biarlah kiranya kami bisa memuji-muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Sebelumnya siapin dulu Alkitabnya, jangan lupa. Kemudian Mbak Ella mau ajak kita lihat ke minggu kemarin. Minggu kemarin yang ngajar siapa? Adik-adik semua masih ingat nggak? Ya, minggu kemarin yang ngajar Mbak Nia ya. Mbak Nia mengajarkan adik-adik semua untuk melakukan tugas sederhana dengan baik. Nah, adik-adik udah melakukan belum? Tugas sederhana itu seperti apa sih? Misalnya nih, membantu orang tua, atau mungkin membantu nenek, kakek, kegiatan di rumah. Nah, itu bisa termasuk tugas sederhana, seperti menyapu, atau mungkin mencuci piring. Nah, adik-adik semua sudah melakukannya dengan baik apa belum? Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Mbak Ella mau mengajak adik-adik semua buat memuji Tuhan. Kita mau menyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Mbak Ella akan kasih videonya, adik-adik semua bisa menyanyi dan bertepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu ya. Nah, untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan dibantu oleh Mbak Dea, Mbak Christine, dan Mbak Abel. Kita mau simak bareng-bareng ya pembacaan Alkitabnya. Yuk kita simak. 2 Timotius 3 ayat 10-14. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kisah Para Rasul 16 ayat 1-4. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Kisah Para Rasul 17 ayat 14-15. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selepas mungkin datang kepadanya. Kisah Para Rasul 18 ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberikan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Oke adik-adik, dari Alkitab yang sudah dibacakan oleh Mbak Abel, Mbak Christine, dan Mbak Dea tadi, kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Timotius. Judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah belajar tentang teladan yang baik. Kita mau mengikuti teladan yang baik. Nah, kita mau belajar dari Timotius. Jadi adik-adik, Timotius ini mempunyai seorang guru, namanya Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang sangat taat sama Tuhan Yesus. Dia memberitakan firman Tuhan, walaupun mungkin ada yang marah sama Paulus, mungkin ada yang mengejek Paulus, ada yang jahat sama Paulus, tapi Paulus tidak pernah menyerah dalam memberitakan firman Tuhan. Paulus tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus juga adalah orang yang taat dan mengasihi sesamanya. Dia taat sama Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Nah, Timotius ini mengikuti teladan gurunya, yaitu Paulus itu tadi. Timotius mau mengasihi sesamanya, taat sama Tuhan Yesus, dia juga mau memberitakan firman Tuhan. Nah, Timotius juga dia dari kecil sudah belajar firman Tuhan dengan Ibu Eunike dan neneknya Lois. Nah, kita mau baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Nah, di Alkitab juga sudah dijelaskan kan bahwa Timotius ini adalah orang yang sangat baik. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Timotius tadi. Timotius ini mempunyai seorang guru, yaitu Paulus yang baik, dan Timotius mengikuti sikap-sikap Paulus yang baik tadi. Taat sama Tuhan, dia mengasihi sesamanya, mau memberitakan firman Tuhan. Nah, Paulus ini disebut teladan yang baik untuk Timotius karena Paulus mampu dan bisa memberikan contoh yang baik kepada Timotius. Sekarang Mbak Ella mau tanya nih, adik-adik, apakah kalian mempunyai teladan? Mungkin bapaknya atau ibunya, neneknya, atau mungkin gurunya yang adik-adik suka dengan sikapnya dan adik-adik meniru sikapnya. Nah, ini tugas dari Mbak Ella adalah adik-adik silahkan menulis satu orang yang menurut adik-adik itu adalah teladan adik-adik dan sebutkan sikapnya seperti apa yang adik-adik contoh. Itu adalah tugas dari Mbak Ella. Nah, selain tugas yang tadi, adik-adik juga bisa menghafalkan ayat hafalannya di rumah ya, dari Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mbak Nia akan menutup di dalam doa penutup. Sampai jumpa minggu depan. Untuk menutup sekolah minggu kita di pagi ini, kita akan berdoa bersama-sama dan Mbak Nia yang akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Kami bisa belajar firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari hari ini dan pelajaran kami hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih mengasihi Engkau, yang terus hidup sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini juga kami berdoa supaya virus corona bisa segera hilang, sehingga kami bisa bersekolah minggu bersama-sama seperti dulu lagi. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kesehatan kepada keluarga kami. Engkau juga akan mencurahkan berkat atas kami, dan kiranya Engkau yang akan terus menyertai kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kita bertemu lagi minggu depan. Dadah.